Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang pilihan strategi. Perkenalkan, nama saya Yeni Ruth Boy Betty beserta ketiga teman saya, yaitu Carolina Nees, Katarina Kewa, dan Benedikta Batahona. Topik yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada alternatif yang akan dipilih. Para teoritis keputusan normatif akan mengatakan pertimbangkan semua alternatif. Hal ini tidak mungkin karena yang pertama, Anda tidak mengetahui semua alternatif itu dan tidak akan mungkin mengetahui keseluruhannya. Yang kedua, mempertimbangkan semua alternatif akan menyita terlampau banyak waktu dan tenaga. Yang ketiga, pandangan manajemen terhadap risiko, ketergantungan, strategi masa lalu, dan kekuasaan akan membatasi alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua adalah proses pilihan strategis. Maksud dari pemilihan strategis adalah untuk mencapai sasaran. Strategi dapat dipilih untuk menutupi kesenjangan dalam sasaran. Kami juga menganggap bahwa besarnya kesenjangan, sifat kesenjangan, dan keyakinan bahwa kesenjangan itu akan dapat dikurangi akan mempengaruhi fokus kita pada beberapa alternatif dan bukan terhadap masalah lainnya. Bila kesenjangan itu besar sebagai akibat dari peluang lingkungan yang diharapkan, maka akan lebih mungkin dilakukan ekspansi. Kalau kesenjangan itu karena kelemahan internal, akan lebih mungkin terjadi penciutan. Poin yang ketiga, preskripsi untuk pilihan strategis. Di sini terdapat proses pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasar yang terdiri dari bintang, sapi perah, anjing, dan tanda tanya. Yang pertama, bintang. Bintang adalah produk atau SBU yang berkembang pesat yang membutuhkan sejumlah besar dana untuk mempertahankan posisinya menjadi pemimpin dalam bisnis mereka dan menghasilkan sejumlah besar uang. Yang kedua, sapi perah adalah produk atau divisi dengan pertumbuhan rendah namun pangsa pasarnya tinggi. Sapi perah menyediakan dana untuk biaya rutin, dividen, dan investasi untuk sebagian perusahaan lainnya. Mereka merupakan pondasi perusahaan dan stabilitas merupakan cirinya. Yang ketiga, anjing adalah produk atau divisi yang pertumbuhannya lambat dan pangsa pasar rendah dan karenanya laba yang dihasilkan tidak memadai. Yang keempat, tanda tanya atau question mark adalah produk atau divisi dengan pertumbuhan tinggi tetapi dengan pangsa pasar rendah. Kondisinya merupakan yang paling buruk karena kebutuhan dananya besar sekali tetapi kemampuan menghasilkan dana adalah rendah. Preskripsi untuk pilihan strategi tingkat bisnis. Sebagian besar perangkat dalam bagian terakhir ini terutama berlaku untuk perseroan atau aktivitas SBU majemuk dan untuk strategi tingkat bisnis. Meskipun beberapa model itu dapat diterapkan pada unit-unit bisnis individual, ada cara lain di mana pilihan strategi tingkat bisnis dapat diambil. 1. Preskripsi ekspansi, 2. Preskripsi penciutan, 3. Preskripsi kombinasi. Poin yang keempat, deskripsi faktor dan pilihan manajerial. 1. Persepsi manajerial tentang ketergantungan eksternal. Perusahaan tidak berada dalam keadaan terisolasi dari lingkungan eksternal. Perusahaan tergantung pada unit-unit untuk kelangsungan hidup untuk dan kemakmurannya. Unit-unit ini meliputi pemilik, pesaing, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, sikap manajerial terhadap risiko. Sikap terhadap risiko bervariasi karena ketidakstabilan industri dan ketidakpastian lingkungan. Dalam industri yang sangat labil, eksekutif harus mampu menghadapi risiko yang lebih banyak, kalau tidak mereka tidak dapat berfungsi. 3. Kesadaran manajerial akan strategi masa lampau. Strategis masa lalu merupakan titik tolak pemilihan strategis dan akibatnya menghilangkan beberapa pilihan strategis. Budaya perseroan yang berbentuk untuk menerapkan strategi masa lalu juga memberi jalan untuk memilih strategi baru. Yang keempat, hubungan kekuasaan manajerial. Mereka yang berpengalaman akan mengetahui bahwa hubungan kekuasaan merupakan realitas penting dalam
kehidupan organisasi. Di banyak perusahaan, bila manajer puncak mulai mendukung suatu alternatif, keputusan untuk memilihnya sekarang menjadi persetujuan bersama. Yang berikutnya, dimensi waktu dan pilihan strategis. Momentum keputusan dan tekanan waktu juga termasuk di antara faktor-faktor keputusan lainnya. Batas waktu membuat suatu pilihan strategis biasanya tidak ditentukan oleh manajer, tetapi ditentukan oleh orang lain. Perencanaan strategis mungkin tidak dapat mengumpulkan informasi yang cukup atau tidak dapat mempertimbangkan sejumlah alternatif yang memadai. Desakan waktu yang mempengaruhi proses pemilihan itu sendiri. Tentu saja hasil yang berbeda tergantung pada alternatif yang dipertimbangkan. Yang berikutnya, ikhtisar proses pilihan. Pilihan strategis seperti juga semua keputusan dilakukan dalam konteks pengambilan keputusan dan situasi keputusan. Prosedur menentukan pilihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara analitis, perbandingan strategi sekarang dengan perubahan instrumental selanjutnya. Yang kedua, bila kesenjangan antara tujuan yang diharapkan atau tujuan yang dikehendaki dapat dipenuhi dengan strategi yang sekarang, maka pilihan yang telah Anda lakukan, pertahankan strategi lama. Yang ketiga, bila kesenjangan tidak dapat ditutup atau strategi selanjutnya itu diperkirakan mengarah pada pencapaian tujuan dan tambahan yang penting, lanjutkan dengan perbandingan dua alternatif selanjutnya. Yang berikut strategi kontingensi. Jenis proses perencanaan yang digunakan suatu perusahaan akan tahapan alternatif. Perencanaan strategi akan memilih untuk melihat pada suatu rangkaian alternatif strategi dalam perencanaan tahap pertama dan rangkaian majemuk dari alternatif dalam tahap kedua atau pendekatan kontingensi untuk manajemen strategi. Strategi kontingensi mengharuskan perencana untuk memilih strategi preferensi bila diketahui estimasi terbaik dari kondisi dan pilihan strategi lainnya. Tetapi, rencana harus cukup luas untuk memungkinkan adanya perubahan dalam tekanan perencanaan kalau kondisi menghendaki. Yang berikut memilih strategi internasional. Keputusan untuk terlibat dalam pasar internasional atau menarik diri dari situ serupa dengan pilihan strategi lainnya. Akan tetapi karena merupakan keputusan yang lebih rumit, ada gunanya untuk menelaah cara pada perencanaan strategi mempertimbangkan berbagai pilihan. Penetapan risiko biasanya dilakukan untuk berbagai negara, di mana para perencana strategi mempertimbangkan untuk menjalankan usaha. Dengan kata lain, suatu analisis lingkungan yang mempertimbangkan ancaman dan peluang merupakan langkah pertama. Terima kasih.